Shalom alaihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Judulnya begini: mengapa 7 pendeta tidak dibuka pikirannya? Ya, mengapa 7 pendeta ini tidak dibuka pikirannya? Ya, 1, pendeta EAS. 2, pendeta MYM. 3, pendeta BNS. 4, Romo DB. 5, pendeta JT. 6, pendeta GL. 7, pendeta NNR. Ya, semua udah tahulah apa yang dimaksud ya. Saya sebagai seorang hamba Tuhan yang junior banget dibanding bapak-bapak semua ya. Dalam beberapa tayangan saya sering menyebutnya ke-7 pendeta ini sudah karatan lumutan. Pendidikannya cukup, yaitu sekolahnya cukup, ada yang doktor, ada yang master ya. Jam terbangnya, pengalaman jadi hamba Tuhan sudah cukup. Saya sering mengistilahkan udah karatan, udah lumutan. Pertanyaan sederhana, kenapa ke-7 pendeta ini tidak dibuka pikirannya? Ya. Lukas 24 ayat 45. Hanya Yesus yang bisa membuka pikiran seseorang mengerti kitab suci. K-nya huruf besar, S-nya huruf besar. Saya sebagai hamba Tuhan yang junior banget dibanding kalian semua bertuju. Dari sisi umur juga kalian sudah senior ya. Dari sisi pelayanan juga kalian sudah senior. Saya mau nanya nih ya, kenapa ke-7 pendeta ini tidak dibuka pikirannya? Pertanyaannya sederhana. Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Kenapa pikiran bapak-bapak semua kok enggak dibuka bahwa Yesus naik ke surga itu menjadi satu-satunya Allah? Ayo. Ya, Yesus naik ke surga bukan jadi manusia terus di surga duduk di sebelah kanan Bapa. Enggak ada itu ayat Alkitab. Yesus duduk sebelah kanan Bapa. Kalau sebelah kanan yang maha kuasa ada. Matius 26 ayat 64. Enggak taunya yang maha kuasa adalah Yesus sendiri. Yesus duduk sebelah kanan Allah ada, ya. Enggak taunya Allah adalah Yesus sendiri. Yesus duduk sebelah kanan yang maha besar ada ya. Di dalam Ibrani 8 ayat 1. Enggak taunya yang maha besar ya Yesus sendiri. Besar dan ajaiblah karyamu. Di dalam berapa itu ya? Wahyu berapa ya? Ada itu ya. Ya. Itu kan lagunya NNR itu. Besar dan ajaiblah karyamu. Itu mengagungkan Yesus sebagai Allah. Ya, tetapi kebanyakan dari ke-7 ini, ya Yesus Allah itu kami juga mengimani Pak. Tapi Bapa juga Allah. Roh Kudus juga Allah. Jadi Allah itu ya Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu Allah-Allahan bukan Allah. Kenapa ke-7 pendeta? Ya, ke-7 pendeta yang sekolahnya cukup, ya. Kemudian jam terbangnya sudah karatan lumutan. Kok nggak paham loh? Yesus naik ke surga itu menjadi apa? Jadi satu-satunya Allah. Ya, Roma 16 ayat 27, Yesus itu satu-satunya Allah. Roma 9 ayat 5, Mesias itu Allah yang harus dipuja selama-lamanya. Ya. Yang duduk di tata surga itu cuma Yesus tok, Pak Pendeta. Kalian 7 pendeta ini, ya. Ini kalian itu Ya 7 pendeta yang dikenal di Indonesia lah. Saya mengkategorikan memalukan, ya. Seorang pendeta sekolahnya cukup, udah doktor, sudah master, pengalamannya jam terbangnya cukup, ya. Kok membaca Alkitab nggak ngerti loh? Kalau yang duduk di tata surga itu cuman Yesus Kristus satu-satunya. Ya. Ya.
Wahyu 4 ayat 2. Hanya ada satu tahta, nggak ada dua itu. Yang duduk di tahta siapa? Seorang, nggak dua orang. Siapa di sana? Yesus. Description-nya Wahyu 4 ayat 8. Tuhan Allah yang ada, sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Lalu di ayat 11 ya. Di ayat 11 juga pencipta segala sesuatu itu siapa? Yesus. Ya. Rentetannya banyak loh, Pak Pendeta, 7 pendeta. Saya ulang ya. EAS, MYM, BNS, Romo DB ya. Kemudian siapa lagi ya? Romo DB, siapa lagi? Saya kurang siapa ya? JT, kemudian GL, kemudian NNR ya. Ya, 7 pendeta yang saya bilang mewakili lah ya, mewakili berbagai macam aliran gereja ya. Saya ambil yang sudah karatan lumutan ya, udah lama jadi pendeta ya. Ya. Mengapa kok Anda tidak paham Yesus naik ke surga itu menjadi satu-satunya Allah ya. Semua ayat Alkitab di kitab Wahyu menunjukkan hal itu ya. Wahyu 21 ayat 7, aku akan menjadi Allahnya. Akan, kenapa akan? Karena itu nanti di bumi baru, di Yerusalem baru. Berarti sekarang Yesus belum Allah dong. Baca Kisah 10 ayat 15. Yesus ngomong kepada Petrus apa yang dinyatakan halal oleh Allah ya, tidak boleh kamu nyatakan haram. Jadi Yesus itu ngomong apa yang dinyatakan halal olehku, tidak boleh kamu nyatakan haram, karena ini perkataan langsung dari Yesus ya. Kisah 10 ayat 15 itu satu-satunya ayat yang mengatakan Yesus sekarang ini sudah Allah. Walaupun nanti di Wahyu 21 ayat 7 di Yerusalem baru, di bumi yang baru, makanya Yesus berkata aku menjadi Allahnya nanti di sana ya. Padat, singkat dan clear Bapak Ibu Saudara ya. Itu pertanyaan saya ya. Kenapa pendeta-pendeta yang karatan lumutan ini, yang sekolahnya cukup ya, kok nggak paham Yesus naik ke surga menjadi satu-satunya Allah, lalu kalian semua membuat penyesatan luar biasa, sesat, super sesat ya. Nanti dituntut pertanggungjawabanmu ya. Kalian semua ketujuh pendeta ini, saya memang sengaja ya, ini khusus buat kalian ya. Saya sebagai junior kalian ya toh. Saya ngeri loh lihat tingkahnya kalian-kalian semua itu ya. Karatan, lumutan, sekolah cukup. Kalau nggak paham, belajar di tempatku ya, para pendeta yang senior, belajar di tempatku 8 bulan dijamin paham Alkitab di atas rata-rata, dijamin ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.